Penyanyi Inul Daratista Jumat tadi malam tanggal 6 Juni tampil kembali dalam acara Sang Bintang. Acara berdurasi 100 menit itu disiarkan secara live dari panggung sebuah stasiun televisi swasta. Tadi malam Inul didampingi antara lain oleh penyanyi Ruth Sahanaya, T5 dan pesulap Paul Matapus. Dalam penampilannya tadi malam, Inul membawakan 9 lagu. 4 lagu diantaranya merupakan lagu dari album terbaru Inul. Sementara 5 lagu lainnya dinyanyikan. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang memenuhi kehausan Anda akan informasi selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai berita terhangat selebriti yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Berikut kilasan tayangannya. Artis Yesi Gusman mengakui kalau ia mengidap penyakit kanker mioma berupa benjolan kecil yang bersarang di rahimnya. Akibat kanker tersebut, Yesi pun pernah mengalami menopause sementara. Setelah Rabu kemarin tampil kembali di layar kaca lewat Rindu Inul sebagai momentum kembalinya Inul ke layar kaca, si Ratu Ngebor muncul lagi dalam acara Sang Bintang Jumat tadi malam. Atlet sepak bola nasional Kurniawan Dwi Yulianto menggugat cerai sang istri setelah hampir 11 bulan Kurniawan tidak memberi nafkah pada keluarganya. Selain itu, kabarnya perceraian juga dipicu karena hadirnya wanita lain. Pemirsa, sepertinya belakangan ini merupakan hari-hari berat yang harus dipikul oleh artis Yesi Gusman. Setelah rumah tangganya mengalami perceraian, kini Yesi Gusman harus menghadapi beban lain yang tidak kalah beratnya. Sejak 4 tahun yang lalu, ia divonis oleh dokter menderita kanker mioma yang bersarang di rahimnya. Pemirsa, perjalanan hidup yang harus dijalani artis cantik Yesi Gusman sepertinya harus menghadapi cobaan berat. Karena belum habis kesedihannya menghadapi kegagalan membina rumah tangga dengan Cakra sang suami, Yesi mendapat cobaan lagi. Artis yang populer pada dekade tahun 1980-an itu dinyatakan dokter mengidap kanker mioma berupa benjolan kecil yang bersarang di rahimnya. Menurut Yesi, sebenarnya penyakit kanker mioma yang dideritanya itu sudah diidapnya sejak 4 tahun yang lalu. Namun ketika itu dokter yang memeriksa Yesi belum mendeteksi kalau penyakit yang menyerang Yesi itu adalah kanker mioma. Meskipun tidak tergolong dalam jenis penyakit kanker yang membahayakan jiwa, namun akibat dari kanker mioma bisa menimbulkan kerusakan pada rahim dan menopause sementara. Saya ada seperti benjolan sebesar ini, itu kan mau dioperasi. Kalau misalnya dioperasi dalam keadaan besar itu bisa merusak rahim kita. Jadi kan kalau kita rahimnya rusak kita tidak bisa punya anak lagi. Jadi diberikan suntikan, jadi yang benjolan besar itu mengkerut jadi kecil. Setelah kecil itu tinggal diambil. Nah, pada proses mengkerutkan ini, saya orang awam ya, bukan dokter ya. Tapi itu mengkerutkan itu kan jadi hormon tertentu yang ditambah ada yang dikurang. Nah, penambahan hormon tertentu jadi dibuat seakan-akan seperti kayak menopause gitu loh. Tapi itu temporary, begitu kita selesai penyuntikan itu ya kembali normal. Lalu bagaimana dengan Yesi ketika ia divonis dokter mengidap penyakit kanker? Apakah dia juga merasa ketakutan? Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu, bahkan kematian pun tidak perlu ditakuti. Karena kehidupan nanti ya insya Allah kalau kita mempersiapkan dari sekarang adalah yang paling indah, yang lebih baik. Seperti diketahui, untuk menyembuhkan penyakit kanker biasanya melalui jalan operasi. Tapi bagi Yesi lain lagi, ia justru melakukan penyembuhan melalui pengobatan alternatif. Saya udah cek juga ke Singapura, gini, akhirnya emang harus dioperasi. Tapi sebelum dioperasi karena saya masih mau punya anak lagi, itu diberi suntikan selama 6 bulan supaya jadi kecil baru dioperasi, jadi tidak merusak rahimnya gitu. Nah, tapi ternyata kehendak Allah juga akhirnya saya karena berdampingan dengan pengobatan alternatif, akhirnya saya memutuskan untuk tidak dioperasi. Walaupun dokter yang di Singapura bilang kalau nggak dioperasi ini terbesar lagi loh, bisa pendarahan lagi. Lalu bagaimana kondisi kesehatan Yesi setelah menjalani pengobatan alternatif? Ternyata setelah berapa bulan ternyata tidak membesar lagi, bahkan mengecil sampai sekarang. Dia sekarang udah kembali normal, udah lama kembali normal dan nggak ada gangguan lagi. Diakui Yesi selama mengidap kanker mioma, ia ternyata banyak mengalami kejadian-kejadian aneh. Kalau boleh tahu, apa saja kejadian-kejadian yang pernah Yesi alami itu? Ya waktu saya setelah saya ketahuan kurang darah kan saya ditransfusi darah tuh sampai 4 plastik itu ya. Terus saya kan
dibius dulu karena mau diambil contoh selnya ini berbahaya atau enggak, tapi ternyata nggak berbahaya. Itu pada waktu saya terjun itu saya bermimpi ketemu teman saya yang udah meninggal waktu saya sekolah di San Francisco. Teman saya ini namanya Sylvie, hidup, tapi sekarang udah meninggal. Dia sakit kanker, dia meninggal. Nah, terus saya dalam mimpi itu ngelihat dia putih, semua baju putih, terus tempatnya semua putih, indah sekali. Saya ingat ini anak suka memang dia suka punya hobi berbelanja gitu loh. Nah, waktu kita sekolah sama-sama di San Francisco ya. Nah, dalam tidur saya itu, nah saya di bius itu, saya melihat dia mengajak saya jalan-jalan. Jalan-jalan, saya senang sekali jalan-jalan sama dia, muter-muter gitu kemana-mana, gembira sekali. Sampai saya tuh begitu mau sadar lagi, terus saya kayak berat gitu, saya senang gitu bersama sama dia. Nah, terus saya waktu saya sadar gitu kayak pas terbangun, wah kok ternyata saya bangun gitu, padahal saya itu enak sekali, kayak senang gitu ya. Terus begitu saya bangun saya ngeliat susternya, saya tuh kaget loh. Saya bisa bilang, "Merry Christmas suster." Dengan adanya pengakuan Yesi bahwa ia mengidap penyakit kanker, terbesit pula isu kalau perceraian Yesi dengan Cakra disebabkan penyakit kanker yang dideritanya. Oh enggak sama sekali enggak. Bahkan saya tuh masih ingat sekali pada waktu saya sakit itu ya. Nah, ini hal-hal baiknya ya. Dia tuh saking khawatirnya dengan keselamatan saya ya. Dia tuh bisa ke rumah sakit buru-buru terus satu sebelah sendal, sebelah sepatu. Yang lihat teman saya ketemu di bawah, loh ini kok bisa sebelah sendal, karena dia saking khawatirnya, dia takut saya meninggal gitu. Terus dia lapar dulu di jalan karena itu dia makan soto tuh bisa sambel tumpah sama ini tempat-tempatnya di dalam sotonya. Jadi mungkin dia benar-benar takut saya meninggal gitu ya. Karena waktu itu semua memang kayaknya tuh inilah, bayangin Habib dengan 4,6 ya. Lalu hikmah apa yang didapat Yesi setelah ia mendapat cobaan mengidap penyakit kanker dari Yang Maha Kuasa? Satu proses dari kehidupan saya. Saya terima sebagai karunia, saya terima sebagai suatu hal yang luar biasa, mendekatkan saya padanya. Nah, pada hari itu tidak lagi takut pada kematian gitu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Penyanyi Inul Daratista Jumat tadi malam tanggal 6 Juni tampil kembali dalam acara Sang Bintang. Acara berdurasi 100 menit itu disiarkan secara live dari panggung sebuah stasiun televisi swasta. Tadi malam Inul didampingi antara lain oleh penyanyi Ruth Sahanaya, T5 dan pesulap Paul Matapus. Dalam penampilannya tadi malam, Inul membawakan 9 lagu. 4 lagu diantaranya merupakan lagu dari album terbaru Inul. Sementara 5 lagu lainnya dinyanyikan Inul dengan berkolaborasi bersama penyanyi T5 dan Ruth Sahanaya. Untuk kostumnya, perancang busana kondang Aji Notonegoro ikut andil dalam mendesain busana yang Inul kenakan. Inilah kan seperti apa adanya begini Mbak. Kalau memang ada yang kurang sopan dari kostumnya kita sudah mulai rapi. Kan banyak teman-teman perancang yang membantu. Terus soal penampilan, soal apa semuanya siap membantu. Kalau memang ada kekurangan kan Inul juga ikut nari-nari tradisional juga sekarang gitu. Jadi ya mudah-mudahan ada tempat untuk bernafas buat saya gitu. Penampilan Inul dalam acara Sang Bintang merupakan penampilan kedua penyanyi kontroversi tersebut yang menandai comeback-nya dia ke layar televisi. Penampilan pertamanya juga dilakukan secara live Rabu malam selama 2 jam dalam kemasan acara Rindu Inul. Sang Bintang dan Rindu Inul keduanya merupakan acara baru yang tampaknya memang disiapkan secara mendadak untuk memanfaatkan popularitas Inul Daratista. Seperti pada penampilan di Rindu Inul, penampilannya dalam Sang Bintang pun semalam Inul terlihat ceria dan lincah. Gerakan ngebornya tetap dipertahankan. Memang sudah tampak lebih tertib. Dulu pada sembarang lagu dia goyang ngebor. Kini goyang ngebornya disesuaikan dengan rentak dan irama lagu. Pada wajah Inul tidak tampak lagi kesan yang tertekan dan ketakutan. Seperti tempo hari ketika ia dikecam dan dihujat oleh Raja Dangdut Rhoma Irama.
saat Sila Tungebor tampil dalam acara Rindu Inul Rabu malam. Bersamaan juga sang Raja Dangdut mengadakan pertemuan mendadak dengan sejumlah penyanyi dan musisi dangdut. Kabar yang beredar saat itu menyebutkan pertemuan sengaja diadakan Roma untuk memantau penampilan Inul dari televisi. Namun ternyata tidaklah demikian. Pertemuan malam itu dilakukan Roma bukan dalam rangka membahas soal penampilan Inul di televisi, melainkan hanya soal kaset Inul.